welcome Udah back. lama gak muncul, tiba-tiba gak mau Welcome. pembukaan. Saya udah sering membuka segala sesuatu jadi kayak Anyway, welcome guys to new episode of Class Down with me, the antagonist one, And the protagonist and with this one, perlu kasih nama aja di sini ya. the semuka dua. Oke. Okay, so hari ini we just got back from Nowhere. one of the strongest nation, one of the biggest nation on earth Oke. that has vibranium and Jadi kita baru has pulang dari sana. Kita baru Kok masih pulang. bisa pulang ya? kita ya iya dong, kan menang. Oh iya. Wes, spoiler. Okay. Spoiler alert. Iya. Okay, so we're going to do a review, spoiler review of Wakanda Forever. Itu judulnya ya? It's Jadi- Black Panther Ah, Wakanda Forever, the sequel of Black Panther. Oke. It's a very emotional day for me specifically. Jadi ya kita akan ngebacot tentang Wakanda. Oke. Okay, what do you think? What is your first impression of the movie? Kalau gue dari awal sampai akhir impressnya tuh sama actingnya Shuri, Leticia kayak Letitia ya, Wright. dia pemeran utama sekarang dan ya really memang di situ tempat dia gitu. Setuju. Kayak gue ngelihatnya kayak she really good gitu. Yang awalnya mungkin kita kalau awal nonton Black Panther nggak terlalu yang menganggap dia gimana gitu kan ya. Tapi Yeah. in here kayak she proved she Stole. worth the Worth first banget. place Hmm, gitu. yeah. Begitu, I'm in love with her acts. Leticia. Setuju. How about you? Aku first impressionnya juga first of all karena kita nontonnya di IMAX, which is a very sangat recommended untuk film ini khususnya. Gua sih memang karena setiap Marvel kan emang selalu IMAX gitu. Cuman ini secara khusus I recommend you guys kalau mau nonton Wakanda Forever, nontonlah first time-nya di IMAX. Kalau dari gue gitu, karena bener-bener gue berasa better experience-nya dari segi visualnya. Jadi dari awal memang aku sudah sangat di-impressed dengan layar, dengan visual, dengan tampilan yang ada depan mataku. So it's very satisfying. Jadi kayak dari awal tuh udah first impression udah bagus, udah oke. Karena dari segi matanya kita manja. Oke. Jay. Manja. Takut ya? Gitu. And kalau secara overall sih dari gue maksudnya scoringnya yang sangat Ya. itu every time si Namor muncul atau gengannya lah, Itu tuh kayak itu scoringnya tuh giving the langsung vibes-nya tuh kayak scoringnya tuh langsung mewah gitu. Jadi kayak I love it very much. Semoga sudah ada di Spotify. Gua sih mau cepat-cepat mendengarkannya kalau udah ada di Spotify. Bener-bener scoringnya yang catch my ear and my eyes. Jadi gue sangat dimanjakan sih. Mata gue dan telinga gue di film ini sangat dimanjakan karena bener-bener strong. Maksudnya bener-bener scoringnya masih berasa kayak cultural African culture gitu kan. Tapi at the same time juga berasa hip hop black culture. Maksudnya berasa juga. Tapi at the same time juga aura-aura horornya gitu. Maksudnya padahal Namor itu bukan hantu ya, tapi kayak scoringnya tuh dibikin
creepy gitu, Ini thriller. hidup dari tahun 1500, he's a ghost. Is something else lah, bukan ghost. Ya. Mereka berantem. Kalau He ghost can kan fly and swim at the same time, like come on. hantu nggak bisa renang pak. How could you know? Mainnya kurang jauh sih. Kita mah mainnya ya gitulah, nol. Gitu. Karena ya. Nah, jadi itu yang my strongest point menurut gua, yang benar-benar ya maksudnya karena itu kuping dan mata dimanjakan, jadi kayak everything else follow gitu. Jadi hal yang lain tuh ngikut gitu, ngikut serunya, ngikut enaknya, ikut dapetnya gitu. Jadi benar-benar itu dua hal itu yang catch my attention specifically ya gitu. Maksudnya benar-benar yang mostnya. Kalau dari lu sendiri yang dapet banget selain actingnya Letitia Wright, yang kira-kira lu most memorable part dari this movie tuh? Pas hening, Is there's no sound at all, kayak oke, itu keputusan tepat banget naro cuman hening doang di situ gitu. And I was like, wow. and I was crying. Jeez, gue nggak bisa nangis karena pakai lens, takut lepas gitu. Jadi gue kayak Gue setiap ngebahas tentang T'Challa iya, atau muncul emosional tentang banget. ini siapapun ngebahas tentang T'Challa tuh I was like oh my god gitu. Emang karena ya this movie kan tentang farewell-nya ya, tentang Chadwick Boseman-nya sebagai aktor dan juga karakter T'Challa juga. Maksudnya gue kan for information I was late, jadi gue udah lewat berapa menit tadi ya, 8 menit ya? Iya, sekitar itu tadi, cuma melewatkan pemakaman. Dan gue melewatkan pemakaman yang sangat gue tunggu-tunggu. Maksudnya gue pengen lihat. Terus emosional sih, jadi pas awalnya itu kayak dikasih lihat pas karatnya dia, tapi nggak ada dianya gitu. Hah? Jadi kayak si siapa namanya, si Shuri itu berusaha buat ngidupin kakaknya lagi, gitu. Terus tapi gagal. Ya udah, terus akhirnya pemakaman. Tapi aktornya siapa? Nggak ada, jadi kayak dia lagi di lab doang gitu kan, terus dia kayak ngapain gitu. Point of view-nya ngeliat Shuri. Ngeliat Shuri sama ibunya doang, terus ibunya kayak udah kakak lu udah nggak ada gitu, nggak usah diterusin lagi kan. Dia masih nyari buat herbs itu kan, itu dia bikin dari awal film itu, dia mau bikin itu. Baru kesampaiannya pas di akhir itu, yang ada dia makan sendiri, minumnya dah. Oh wow, kalau gue di situ mungkin gue akan weeping so hard, banjir. Karena mungkin tadi kenapa gue bilang gue suka banget actingnya dia dari awal itu. Dia udah kayak kayak dia nunjukin gue cocok nama gue di pertama, dan foto gue paling depan gitu. She proved herself. Gue masih wah gitu, kayak wah. Karena memang di Black Panther 1 kan ya nggak terlalu strong lah gitu, iya. Karena memang side character gitu loh. Iya, Dan kehadiran dia ya juga nggak di Infinity War juga ya iya gitu. seberapa lah, walaupun still the show juga sebenarnya. Still the show, cuman yang tapi di sini bener-bener Demi dia membuktikan bahwa dia cocok, walaupun dibilang replacing T'Challa ya kinda sih ya, kind of pas sebagian dia ya karena memang dia jadi Black Panther gitu. Dan suka nggak suka ya pasti ya, bapaknya juga replacing T'Challa juga gone gitu. Walaupun gitu. ada anaknya ternyata ya, Iya, ada anaknya di akhir. Apakah akan menjadi future Black Panther 2? tapi nggak ada tulisan Black Panther will return. Iya nggak sih? No, kita kan nggak sampai habis tadi. Katanya udah gak ada apa-apa lagi. Iya sih, biasanya di akhir. Iya, di akhir kan tulisannya. Gitu. Karena post creditnya juga cuma satu. Tapi memang itu momen dimana ketika dia mourning let go kedukaannya, griefnya, dan tanpa no sound at all, itu dramatis banget. Itu bahkan nggak ada, karena nggak ada apa-apa, kenapa dramatis? Iya, dan kenapa gue nangis gitu. Saya tuh nggak ada suara, nggak ada lagu sedih apa gitu kan, nggak ada. Tapi muncul literally di situ pertama kali muncul klipnya T'Challa. Jadi sebelum-sebelumnya nggak ada kan, cuman kayak mention nama doang. Tapi benar-benar klipnya, and I lost it.
banyak yang lost it sih, gue lihat juga sebelah gue juga nangis. Iya, pasti sih. Dan maksudnya semua orang juga giving applause gitu Ya. maksudnya ketika filmnya berakhir. Jadi kayak eh ya gue seneng sih maksudnya orang appreciate this movie karena kan banyak kontroversi. Oh ya. Ya, iya maksudnya karena sebagian orang pengen karakter T'Challa tuh di recast dengan tetap aktor ada. yang baru, jangan Ah. dimatiin gitu loh. Tapi some people, sebagian orang bilang ya enggak, maksudnya T'Challa itu Chadwick Boseman, nggak ada yang bisa gantiin di-replace. gitu. Oh, I understand. Tapi sebagian orang bilang ya itu kan karakter, maksudnya Chadwick juga nggak mau karakternya mati gitu loh. Kan itu maksudnya yang represents banyak orang gitu loh, maksudnya karena kan dari sukunya terus kalau misalnya black people bener-bener kan ketika itu keluar langsung Iya. booming gitu, misalnya first black superhero gitu, jadi Iya. kayak itu pasti bring huge impact banget buat ya banyak orang gitu, jadi kayak the Black Panthers fans. maksudnya dan secara budaya, sosial dan segala macam itu juga bermakna gitu, jadi ya kontroversinya kemarin gitu. Cuman ya kalau gue sih di satu sisi yang ya cukup happy nggak di recast gitu, karena ya susah gitu. Susah. Karena udah karakter Marvel tuh Udah- udah melekat semua. udah melekat gitu. Susah. Maksudnya emang bahkan kita kan nggak baca komiknya ya, Iya, maksudnya kita kita nggak familiar dengan karakter Marvel yang tidak terlalu terkenal apa segala macam yang kita nggak banyak tahu. Tapi literally di Civil War karakter Black Panther tuh still the show for me gitu. Jadi kayak waktu kakak gue tanya siapa yang paling suka di Civil War waktu itu nonton Civil War kan, ya gue jawab ya gue sih seneng banget sama si Black Panther-nya gitu. Maksudnya orang rumah tuh apa kok maksudnya yang bukan main karakternya, justru maksudnya kayak lu tim Iron Man apa tim Captain America, justru gue tim Black Panther saat itu. Dia ada warnanya sendiri, ada namanya merah kan ya, Captain America biru. Iya, Dia black. maksudnya kayak di situ tampilannya tuh ya memang Chadwick kan is a great actor gitu, jadi kayak di situ juga tampilannya juga numero uno gitu. Jadi ya suka gitu. Ntar nangis lagi. Dan apa ya, can we talk about Neymar? Never. What to spell it right? Kulnak. I can spell it right, I guess gitu. Karena gua even don't know how to spell K and tanda petik N U N L N K tanda petik lagi. Cool. Itu kalau di Al-Quran itu kalau bahasa lu tuh ada kol-kolahnya gitu. Jadi kayak ada aknya gitu. How to spell ak di antara k. It's so weird. Oh, di mana sih asal namanya? Nggak ngerti juga. Nah, bisa-bisanya gitu. Maksudnya Tapi ya, kalau bicara soal si Namor, let's call him Namor. Neymar. Yeah, he is hot. Agree. Saya tidak bisa Nothing else. menyangkal itu. Nothing else. He is hot. With that short pants and Shirtless and wearing so Sepanjang much necklaces. in the entire movie. Yes. Latino. Latino actor. Orang Latin, Spain. Spanish kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Maybe karena ada beberapa bahasa Meksiko gitu. I don't understand sih bahasanya. Kayak tapi bahasa itu not African gitu. Iya. It's not African. Kayaknya agak ya ada Mexico-nya, budaya Iya, Mexico. kayaknya. Gitu. Kalau di komik sih sebenarnya Namor itu salah satu member Illuminati. Illuminati di mana? Oke. Doctor Strange. Iya. Jadi main apa member utamanya tuh Namor, Black Panther, Iron Man, Doctor Strange, Richard Reed, lupa siapa. Pokoknya dia salah satunya gitu. Makanya gue sih pas dari awal sih udah bukan berharap sih, emang berekspektasi kayak dia nggak akan mati satu. Iya. Terus dia kayaknya akan ada di Future Avenger movie. Ya, maksudnya pasti akan jadi part of Malah dia dari 1500 tahun yang lalu 1500.
Dan bernafas dengan kulit. Wow. Wow, menyerap oksigen dari kulit. He is a jellyfish man. Jellyfish man, bukan fish man. Jellyfish man. Hmm. Baku salah berarti. Maksudnya kalau dibilang kan ini katanya Aquaman-nya Marvel gitu, tapi I don't agree with it's that. kind of different. Yeah, it kind of. Karena kita nggak baca komiknya juga kan, Iya. jadi kayak benar-benar comparingnya dari movies gitu, dan menurut gue sih nggak enggak. sama sih. Maksudnya sangat berbeda. Aquaman kan benar-benar bisa hidup di Dua alam ya. dua alam. Dia juga bisa sih, Tapi tapi dia nggak bisa dia kelamaan. harus ya nggak bisa kelamaan gitu. Jadi benar-benar mermaid ya dia. Jellyfish man. Jellyfish man. That's as sexiest jellyfish that I ever met. Wow. True. Agree. Maksudnya filmnya tuh 2 jam 41 Really? I don't count it. menit. Woo. Kalau nggak salah ya dari Barely 3 deskripsinya hours. almost 3 hours seperti Endgame. Gitu. I don't feel it 3 iya, hours. maksudnya Really. enggak. Maksudnya setiap cerita porsinya memang seharusnya gitu. Maksudnya banyak kemarin gue baca review orang di Twitter non spoiler gitu ya. Maksudnya mereka bilang plotnya mereka agak bingung, maksudnya nggak terlalu ngerti, tapi untuk lain-lainnya mereka suka gitu. Actionnya segala macam, tapi untuk plotnya menurut sebagian orang lemah. Kalau gue sih I can see why sih, maksudnya dibilang lemah, maksudnya mungkin karena panjang length-nya gitu, maksudnya Okay. karena durasinya, jadi kesannya kayak bertele-tele atau terkesan kayak klise. Ya maksudnya kayak gue bisa ngelihat sisi itu, tapi didukung oleh apa ya, maksudnya menurut gue itu ceritanya harus terjadi gitu, harus walaupun ada. dibilang itu klise, tapi itu harus terjadi demi kelengkapan cerita. Gimana sih bahasa? Demi kelengkapan skenario dan Kelengkapan demi skenario-nya. skenario-nya tidak awkward or jadi tidak jumping. betul. Jadi gue anggap sih, menurut gue untuk cerita dibilang strong enggak, tapi dibilang weak juga enggak. Ya average lah. Ya gue bahkan Fine gak merasa aja. 3 hours sih. Karena memang didukung oleh, selain tadi scoring dan visualnya yang memang manjakan maybe. gue, actionnya number 3. Bener-bener koreografinya, maksudnya sequence actionnya, berantemnya apa segala macam, ya nggak boring gitu loh. Maksudnya ada kan yang action pack yang bener-bener kayaknya Gitu-gitu aja. berantemnya gitu doang gitu. Maksudnya literally, apalagi setiap ada Okoye, Dora Milaje, itu gue tuh sangat menanti-nantikan. Gue tuh I'm a big fan of Dora Milaje. Jadi setiap mereka bertarung tuh I will be at front seat menyoraki, let's go Let's go, Koye. kill him, tell him gitu. Jadi kayak gue sih Bawa suka. tombak gitu kan kemana-mana. Bringing tombak kemana-mana. Salah satu pasukan yang ditakuti in all nation. Bahkan Winter Soldier pun nggak berkutik di depan Dora Milaje. So I respect Okoye. The Gitu. general. Nakia juga still the show. For me ya, atau sih buat lo gitu loh. Maksudnya benar-benar setiap karakter equal. Baku juga yang cuman yang ngelawak doang, tapi he is where he's supposed to be gitu loh. Maksudnya benar-benar kapasitasnya pas gitu, actionnya juga pas, dan dia di sini nggak bertentangan dengan Shuri atau Queen Mother sama sekali. Itu benar-benar on their side banget, bener-bener gue di tim Wakanda itu, bisa tim Royal Family gitu. Bener-bener setiap kejadian apapun dia akan ya udah gue itu, maksudnya Mendadak jadi that's ini good. dia ya. Mendadak jadi apa sih? Bijaksana. bijaksana. Sebelumnya tidak. Heeh. Hajar. Iya. I love all sih kalau gue. Dan gue nggak menyangka ternyata ini adalah film terakhirnya Black Panther. Angela Bassett juga, maksudnya Queen Mother. Maksudnya Iya, gue juga gak nyangka. gue tuh sangat suka banget dengan karakter Queen Mother. Maksudnya di satu kan Apalagi di sini terlihat iya, di sini Queen powernya banget. ya, Queen gitu. Di sini literally Queen, maksudnya
dari cara emang Angela Bassett sih maksudnya emang great actor ya, maksudnya dari cara duduknya, maksudnya lu anggun, elegan tapi intimidating gitu loh, maksudnya tapi bener-bener deadly gitu. kayak apalagi waktu dia gitu gila keren banget. Yang dia hadir pakai baju kerajaannya dia di acara PBB. Apa dia oh iya PBB. Sidang PBB pakai baju adat dong. Kayak udah Siapapun yang mencari vibranium di luar Wakanda, I wish best of luck. Wah gila sih, maksudnya mungkin dari pronunciation dan ada dia ngomong tuh intimidates gitu. iya maksudnya ya Angela Bassett is my second mother From another from universe. another grandmother. Nenek yang lain. Dia juga I feel like she is sexy. Iya. Dan semua wardrobe-nya tuh on point. Oh, the wardrobe, come on. It's so Iya itu good. queen banget. Kemana aja selama di baju-baju ini? Iya. Maksudnya di satu kan dia jarang. Iya gitu. Dikit banget Di sini screen tuh time. kayak Di sini shine banget. kayak Jadi gue tuh nggak menyangka kalau ya ampun dia mati iya juga. nggak nyangka. Gue pikir dia bakal terus everlasting. Gue tuh sampai mau Tanpa menyadari foto depannya Shuri, gue sama sekali berpikir dia yang everlasting. maksudnya Ya gue nggak nyadar gitu kan di apa depan covernya tuh Shuri kan. Berarti kan kemungkinan tuh kayak dia bakalan in disorot terus gitu kan. Tapi kan kita di awal aja yang jadi ratu sih ya si ibu Iya. ratu gitu kan. Nah, gue bener-bener muncul. nggak terus. nyangka dia bakalan dimatiin gitu loh. Padahal kalau kita inget covernya ya make sense lah kalau dia mati karena di awal kan udah dikasih tahu pemeran utamanya si itu. Ya iya sih, maksudnya kayak Dia kalau ratunya masih hidup kan kayak dia nggak bisa bebas dong si Shuri-nya. Kan pasti ibunya ngelarang namanya ibu. Tapi kan di Black Panther. Kalau Black Panther kan ada duty-nya, ada tugasnya buat protect the Wakanda. This is a girl, a little girl. Berarti dia jadi queen-nya dong. Dia queen Oke. officially. Tapi dijelasin nggak sih awal-awal tahunnya gue nggak merhatiin apa selama 5 tahun Thanos snap itu siapa yang memerintah di Wakanda? Dia baru matinya itu pas tadi gitu loh. Si Chadwick-nya itu. Enggak, maksudnya iya kan baru mati. Itu kan setelah dari Endgame dihidupin lagi baru mati kan. Nah maksudnya maksudnya orang tuh kepo gitu enggak, selama kayaknya si Thanos ibunya snap deh. itu yang jadi pemimpin tuh siapa? Gue nonton di mana ya? Kayak ibunya deh, tapi bukan itu nggak dijelasin. Ya di film gak dijelasin kan? Nggak dijelasin, Gue film ini pikir nggak di dijelasin. awal tuh ada dijelasin. Pas gue telat tadi enggak ya. Maksudnya itu yang orang-orang tuh bertanya-tanya gitu loh. Maksudnya 5-year gap itu siapa yang mengisi gitu. Ada yang teorinya Mbaku yang mimpin, ada juga teorinya bilang Okoye yang mimpin, tapi ada juga yang bilang si Queen Mother. Queen Mother soalnya kan Shuri juga hilang kan? Shuri enggak? Hilang. Hilang. Shuri hilang. Tapi nggak dibahas sama sekali sih itu yang Thanos. Cuma dibahasnya tuh pas siapa namanya? Si Nakia kau menghilang selama 6 tahun kemana? Setelah Thanos itu ya hamil. Iya, dan ternyata hamil tuh unexpected sih. Padahal harusnya kita bisa nebak loh. Kayak itu harusnya kita gue sih sama sekali literally harusnya bisa nebak ya, tapi gue bener-bener gak karena bisa. kayak terkesannya kayak akan klise kalau dibikin hamil gitu loh, maksudnya kayak terpaksa gitu, tapi kayak setelah itu terjadi gue tidak merasa itu klise ternyata. Iya, malah merasa gitu kayak still surprising, Ada kayak still shocking, ada kayak, hope. oh gitu, jadi kayak oh Shuri nggak sendirian, makanya dia bilang kau masih punya keluarga gitu. Ya, jadi everyone's acting benar-benar equally amazing. Sama-sama hebat. Gue nggak menyangka akan ada yang berwarna biru. Iya. Kayak Kita pikir ada ini mash up dengan Avatar. iya, apakah ada collab? Sama-sama Disney sih. Sama-sama di air gitu ininya. Iya ya, mereka Avatar bisa di darat, bisa di udara. Tapi emang make upnya sih creepy banget. Maksudnya sukunya tuh benar-benar bisa pakai masker, ada airnya tuh, itu terkesan creepy banget sih. Terus waktu pertama kali Namor muncul tuh yang lagunya langsung aduh gue sih pengen banget dengerin di Spotify tuh, jadi alarm tidur gue kali ya, alarm bangun dong, alarm tidur gitu supaya gue bangun gitu, karena itu creepy menurut gue. Scoringnya benar-benar gue sih dimanjakan, sangat manja dengan
scoring dan visualnya gitu. Mungkin kalau ya tapi enggak sih, better di IMAX sih seharusnya gitu. Kalau Dolby kan soundnya mungkin lebih oke, Dolby Atmos ya. Tapi gambar sih tadi benar-benar experience-nya, layarnya kan gede, Iya. kotak gitu. Terus apa pemandangan Afrikanya, maksudnya Wakandanya, terus pemandangan dalam lautnya. Dalam laut sih. Mungkin kalau 3D lebih oke kali ya. Kalau Kayaknya sih, oh ada my God. 3D di IMAX tuh bener-bener yang akan Alex. capture lebih dalam lagi. I love the underwater views. Kayak Semua, maksudnya semua apa motion picture-nya juga, maksudnya kamera moving-nya tuh bener-bener kita dibawa point of view-nya gitu loh. Jadi kayak gue beberapa kali juga yang adegan apa splashing tuh agak pause, terus mobilnya terbalik kecelakaan ya agak slow mo dong gitu. Jadi kayak wow, gue sih di mata gue tuh sangat dimanjakan gengs. Jadi aku benar-benar enjoy the movie entirely from the beginning to start. Kalau gue harus kasih rating, Come on, harus ditanya. Tulis aja udah, gak usah ngomong di sini lah. Kayak gue juga sama. Mikir dulu kali biar tegang. Pasangan tegang. Deng, fast forward 10 out of 10. Yeah, of course 10 over 10. It's so obvious 10 over 10. Sejauh ini dari kalau diurutkan movies ya di phase 4, Oh, kenapa sih harus ada urut-urut ini? biar seru aja. Gue jadi mikir kan. Berarti kan movies kan kita ada Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange, Aduh, bingung. Thor, Love and Thunder, apa lagi? Ini Wakanda Forever. Top 3 deh. Makanya mau top 3 juga ngentuin antara Doctor Strange sama Wakanda ini. Iya. Tapi di satu sisi juga gue enjoy banget nonton Thor. Tapi di satu sisi gue juga Eternals gue suka banget. Satu sisi juga Shang-Chi juga visualnya oke. Shang-Chi juga. Satu sisi juga Spider-Man ada Peter Parker 2 dan Peter 1 dan Peter 3. The Peters. The Peters. Jadi kayak Yang bener-bener bikin pusing tuh ya, kalau gue di Doctor Strange sama Wakanda selesai sih udah. Gue udah nggak tahu mana yang satu, mana yang dua. karena vibes-nya beda tapi Vibes-nya beda. giving us so much feels. Same feels gitu. Gitu. Jadi ya nantilah itu segmen khusus kali ya kalau kita mau Mau bikin mikir. rating. Nanti bertiga sama rakyat yang satu lagi. Iya, kita taruh fotonya di sini supaya apa? ramai, supaya seru. Jadi ya overall sih I enjoyed very much, very much, walaupun gue telat. Yang still the show for me benar-benar Angela Bassett sih pasti, Shuri and Okoye, Of Naki ya juga, semua sih. The power of women ya. Jadi Women. Iya, dan maksudnya building young Avengers. I agree. Kita punya Iron Heart, new superhero, belum New Avengers member. lah ya. New- Maksudnya benar-benar di phase 4 ini semua anak-anak muda yang naik. Iya, nggak sih. Maksudnya di WandaVision, seolah perganti ini tuh nggak sih? WandaVision sih kembar. Heeh. Terus Loki, Winter Soldier belum. Siapa lagi? Thor? Anaknya Thor? enggak? Anaknya siapa? Iya bisa sih, karena kan dia Iya, juga bisa kan? itu kan. Terus apa si Kate Bishop, Catfish. Hawkeye, Yelena, Yelena. terus siapa lagi? Ini apa? Si Iron Heart ini, si Riri Williams ya, Riri Williams. Terus si yang di Doctor Strange, si yang bisa buka portal siapa namanya? America. Terus siapa lagi? I don't remember anything. Spider-Man, is it count? Ya Spider-Man, karena kan dia masih muda, masuk. Jadi dia ada di pertengahan gitu loh dia. Dia Pertengahan generasi era. 1,5. Generasi 1,5. Jadi dia ke 1 masuk, ke 2 masuk gitu.
Jadi this is for the new generations gitu ya. Iya, Kayak dikenalin dan gue dulu. sih nih, excited kenalin. untuk yang Avengers gitu, walaupun gue nggak pernah baca komiknya, tapi untuk melihat karakter yang kita nonton dan potensinya ada, maksudnya. Ya, potensi. Jadi kayak apalagi semenjak WandaVision, kembarnya tuh bener-bener, especially yang Billy ya, si yang telekinesis, mind reading, apa ya, ya. telekinesis Power lah, lah. Iya. gitu. Kayak si Maksudnya, Xavier kan. Iya kan? ya kayak Wanda juga sih. Jadi kayak wah itu sih keren banget, misalnya dari kecil dapat superpower kayak gitu, keren. I'm looking forward for yang Avengers, new generation of Avenger, dan ya Namor juga Please. part of Avenger. I hope so, karena ini suku yang kuat ini, nggak bisa diabaikan. Kita nggak tahu seluas apa dia punya daerah Iya, karena di dia bilang bawah situ. arminya tuh Iya. lebih banyak daripada Dia dari tahun rumput. 1500, bayangin aja 1500 sampai tahun sekarang tuh. Dan mereka susah mati semua orangnya, kayak apa, udah sebanyak apa gitu kan, ditusuk sama Okoye pas di Iya. tengah loh, jebret. Gue pikir udah kelar, gue sama kagetnya sama Okoye jadi kayak Iya, sama kaget. that's Hah, hidup lagi? vibranium. What? And they have a vibranium? Are you kidding me? Dia panik, gue juga panik. Terus gimana? Gitu. So yeah, pretty much that's what I thought, and What we thought. she thought, and Okay. we thought about the movie Black Panther, Wakanda Forever. Also ditutup dengan Rihanna. Itu lagunya sebenarnya udah keluar dari 2 minggu lalu atau minggu lalu. Jadi dan waktu itu keluar karena kan Rihanna kan sudah lama tidak rilis music. Udah lama. So first time dia comeback adalah dengan Marvel. Jadi kayak it's flexing Kayak pamer kayak gitu. Jadi kayak hold my Marvel, hero. dan lagunya juga benar-benar waktu awal denger memang first impressionnya kurang kuat, tapi gue dengerin terus kan, lama-lama enak gitu. Dan pas ternyata scene-nya Ditaruh di di film. situ, dapet. Justru gue pikir tuh dia akan scene-nya di pemakaman T'Challa, tapi karena gue lewatin, Gue gak Jadi inget tidak. sih pemakaman T'Challa tuh lagunya apa ya. Kalau nggak salah sama kayak pemakaman ibunya. Kind of same. berarti emang Rihanna part di terakhir itu. Ya tapi itu pasti nutup gitu langsung kredit, so cool gitu. So So that's lagi all from us, I guess. that will be all. Thank you so much everyone for joining us in this spoiler review of Black Panther Wakanda Forever. Ya. Jangan lupa di lain-lain lah, Taruh di sini. dilakukan hal-hal seperti biasa. Taruh di sini. Comment whatever it is your most favorite part about the movie, if you have seen the movie. Kalau belum, ya nonton dulu, baru balik lagi dengerin reviewnya. Okay? See you guys next time. Bye bye.